Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni fikih. Ya. Kemarin alhamdulillah kita sedikit banyak sudah membahas masalah hawalah, yaitu pengalihan hutang atau pemindahan hutang. Pagi hari ini insya Allah pembahasan kita tentang jaminan hutang, penjamin hutang. Di dalam kitabnya dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihu dimanud duyunil mustaqirrati fi zimmati. Faslun, ini suatu fasal. Wa yasihu dimanud duyunil mustaqirrati, dan sah dan boleh menanggung atau menjamin hutang-hutang yang tetap fi zimmati, di dalam pertanggungan. Idza ulima qadruha, apabila diketahui ukuran hutang itu, apabila diketahui kadarnya. Kalau dalam kita apresiasikan ke dalam nilai uang, kalau diapresiasikan ke dalam uang, di sini bicara kadar. Jadi bisa saja bahwa hutang itu bukan berupa uang. Bila diketahui kadarnya, jumlah rupiahnya, Jadi apabila hutang itu yang tetap fi zimmati, di dalam pertanggungan. Idza ulima qadruha, apabila diketahui ukuran hutang itu, kadarnya diketahui. Wali sahibil haqqi mutalabatu man syaa, dan bagi orang yang mempunyai hak, mutalabatu syaa, boleh menagih kepada orang yang ia sukai. Boleh menagih kepada orang yang ia sukai, minad domini wal madmuni anhu, dari orang yang menanggung dan dari yang ditanggung. Jadi orang yang berpiutang itu silakan menagih. Boleh dia menagih kepada orang yang menjamin atau yang menanggung, dan boleh juga dia menagih kepada orang yang mempunyai hutang, kepada orang yang ditanggung. Idza kanat dimadu ala ma bayyana, apabila ada diman itu, pertanggungan itu, menurut keterangan yang telah kami jelaskan. Wa idza gharamad daminu, dan apabila rugi orang yang menanggung. Orang yang menanggung ini dalam keadaan bangkrut, nggak punya harta, tapi dia sudah terlanjur menjadi penanggung atau penjamin.
Wa idza gharamad dominu, dan apabila rugi orang yang menanggung, raja'a alal madmuni anhu, maka kembali pertanggungan itu, penjaminan itu kepada orang mudman anhu, yaitu kepada orang yang ditanggung, orang yang memiliki hutang. Idza kanad dimanu, apabila ada diman itu si yang apabila ada jaminan itu, wal qada'u, dan pembayarannya biiznihi, dengan izinnya. Wala yasihu dimanul majhuli, dan tidak sah menanggung atau menjamin barang yang samar, enggak sah. Wala malam yajib, dan tidak sah penjaminan hutang yang tidak wajib. Illa darokal mabi, kecuali menanggung penyusulan barang yang dijual. Itulah kira-kira matannya. Matannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan coba membahas masalah dalilnya tentang penjaminan atau penanggungan hutang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yasihu damanud duyunil mustaqirati. Sah atau boleh menjamin hutang-hutang yang telah tetap dalam tanggungan. Menjamin hutang-hutang yang telah tetap di dalam tanggungan, ya. Iza ulima qadruha, apabila diketahui ukurannya. Apabila diketahui ukurannya. Sah atau boleh menjamin hutang-hutang yang telah tetap dalam tanggungan apabila diketahui ukurannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salmah bin Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazah seseorang. Mereka meminta kepada beliau, wahai Rasulullah, salatkanlah mayat ini. Lalu Nabi bertanya, apakah dia menanggung hutang? Mereka menjawab, tidak. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, apakah dia meninggalkan sesuatu? Tidak. Jawab mereka, lalu beliau pun menyembahyangkannya, mensolatinya. Kemudian datang lagi jenazah yang lain, dan mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, salatkanlah jenazah ini. Lalu Nabi bertanya, apakah dia mempunyai hutang? Ada yang menjawab, ya, dia mempunyai hutang. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Tanya Nabi. Ya, 3 dinar. Jawab orang-orang.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mensolatinya. Kemudian datang lagi jenazah yang ketiga. Ya. Kemudian datang lagi jenazah seseorang untuk yang ketiga kali, dan mereka pun minta, wahai Nabi, salatkanlah jenazah ini. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Tidak. Dia tidak meninggalkan sesuatu. Ya, jawab mereka. Apakah dia masih mempunyai tanggungan hutang? Tanya Nabi. Ya, 3 dinar. Jawab mereka. Lalu Nabi SAW bersabda, salatkanlah kalian atas jenazah saudara kalian. Nabi enggak mau mensolati. Dia memerintahkan kepada sahabat, salatkanlah kalian atas jenazah saudara kalian. Ini untuk yang jenazah yang ketiga. Kemudian Abu Qatadah berkata, salatkanlah jenazah itu wahai Rasulullah. Sayalah yang akan menanggung pembayaran hutangnya. Lalu Nabi pun mensolatinya. Ya. Lalu Nabi pun mensolatinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'imun." Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Surat Yusuf ayat 72. Mari kita lanjutkan kembali. Wali sahibil haqqi mutalabatu man yasha min domini wal madmuni anhu. Dan bagi yang mempunyai hak atau yang berpiutang, orang yang mengutangkan, boleh menegur, boleh meminta kepada siapa saja yang dia kendaki dari yang menjamin atau dan yang dijamin hutangnya. Dari penjamin atau yang dijaminkan hutangnya, boleh. Ya, orang berpiutang boleh menagih kepada siapa saja dari 2 orang tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tuntunan kepada penanggungan ini berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ariyatu muaddatun waz-za'imu gharimun. Pinjaman itu harus dibayar dan penjamin itu berhutang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Itulah dasarnya kenapa diperbolehkan adanya penjaminan. Jadi kalau sudah terjadi penjaminan itu, maka orang yang menjamin berarti dia memiliki hutang. Ya, makanya dikemukakan pinjaman itu harus dibayar dan penjamin itu berhutang. Bisa jadi tadinya dia tidak memiliki hutang, tapi karena dia sebagai penjamin maka dia menjadi memiliki hutang. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang tuntutan kepada orang yang dijamin hutangnya adalah berdasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Qatadah.
setelah ia membayarkan hutang yang menjadi tanggungan si mayat. Al-an barodat alaih jilduhu, sekarang telah menjadi dingin kulitnya. Ya, maksudnya seperti tadi itu, hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikemukakan di dalam matannya, dan bagi yang mempunyai hak atau yang berpiutang boleh menegur atau boleh menagih siapa saja, baik dari yang menjamin ataupun yang dijamin hutangnya, bila adanya jaminan itu sesuai dengan yang diterangkan tadi. Sudah jelas jaminannya gitu. Hutangnya sudah jelas besarnya dan kadarnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza gharimad daminu, dan bila adanya jaminan itu yang sesuai dengan yang diterangkan. Wa idza gharimad daminu, dan bila si penanggung itu berhutang, raja'a alal madmuni anhu, ia berhak menagih kepada yang ditanggungnya. Iza kanad domanu, apabila adanya jaminan, wal qada'u, dan pembayaran, biiznihi, dengan izinnya. Wala yasihu domanul majhuli, dan tidak sah menjamin perkara yang samar. Wala malam yajibu, juga tidak sah menjamin perkara yang belum wajib. Maksudnya belum berada dalam tanggungan, seperti aku tanggung hutangmu yang akan engkau pinjam pada bulan. Nah, hutang itu kan belum jelas, belum tetap. Dia baru merencanakan hutang. Dia baru merencanakan hutang. Saya tanggung hutangmu yang akan engkau pinjam pada bulan. Itu enggak sah. Jadi baru merencanakan hutang. Nah, kemudian hutang yang direncanakan itu dijaminkan ke orang lain, itu enggak sah. Ya, tidak sah. Karena yang demikian itu belum wajib, belum tetap baginya. Illa darkal mabi, kecuali dengan jaminan akad jual beli, yaitu dengan menjamin uang bagi pembeli yang barangnya sudah ada, atau menjamin dengan barang bagi penjual yang uangnya sudah ada. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil diperkenankannya atau diperbolehkannya daripada penjaminan hutang. Memang hutang ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Urusannya bukan hanya di dunia saja, tapi urusannya sampai di akhirat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tidak berkenan mensolati orang yang berhutang. Kemudian dilihat orang tersebut tidak bisa membayar akan hutang tersebut. Nabi tidak mau mensolati. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat hutang itu. Ya. Oleh karena itu kita biasa di sini sekali lagi sebelum sholat jenazah
maka keluarga ahli waris kita panggil untuk memberikan pernyataan jika almarhum atau almarhumah yang akan kita sholati ini masih memiliki sangkutan hutang piutang, maka bagi yang masih memiliki bersangkutan silakan menghubungi keluarga untuk segera diselesaikan. Ya. Kalau nggak diselesaikan di dunia, kasihan si mayat itu, si jenazah tersebut urusannya sampai akhirat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sebaiknya sebisanya kita tidaklah memiliki hutang. Ya. Sebaiknya begitu. Usahakan kita jangan sampai memiliki hutang. Sampai satu ada ketentuan saking beratnya hutang. Kalau orang mati syahid kan jaminannya surga. Tapi seseorang yang mati syahid tidak bisa masuk surga karena masih adanya hutang. Tuh, bayangin, sampai sebegitunya masalah hutang. Ya. Jadi sekali lagi sebisa mungkin mah kita nggak usah berhutang. Baik hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wa yasihu dimanud duyunil mustaqirrati fil zimmati, dan sah menanggung dan sah menjamin hutang-hutang yang tetap di dalam pertanggungan idza ulima qadruha, apabila diketahui ukuran hutang-hutang tersebut, apabila diketahui kadar hutang-hutang tersebut. Wali sahibil haqi mutalabatu mansana, dan bagi orang yang mempunyai hak, orang yang memiliki piutang, dan bagi orang yang mempunyai hak boleh menagih kepada orang yang ia sukai, minad domini wal matmuni anhu, baik dari orang yang menanggung, yaitu orang yang menjamin hutang, dan dari yang ditanggungnya, dari yang ditanggung hutangnya. Idza kanat dimanu ala ma bayyana, apabila ada diman atau penjaminan itu menurut keterangan yang telah jelas tadi. Wa idza gharamad dominu, dan apabila merugi, katakan bangkrut, tidak bisa mampu membayar si penjamin ini, dan apabila merugi orang yang menanggung, raja'a alal matmuni anhu, maka kembali penjaminan itu kepada orang matmuna anhu, kepada yang berhutang, yang menjamin rugi bangkrut. Nah, maka hutang tersebut dikembalikan lagi kepada si pemilik hutang. Idza kanat dimanu, apabila ada penjamin, apabila ada penjaminan, wal qada'u, dan pembayarannya, biizni, dengan izinnya. Wala yasihu dimanul majhuli, dan tidak sah menanggung, tidak sah menjamin barang yang samar. Wala malam yajib, dan tidak sah penjaminan atau penanggungan hutang yang tidak wajib, illa darokal mabi, kecuali menanggung penyusulan barang yang dijual. Hadirin yang berbahagia,
hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah matan yang kita bahas. Insyaallah nanti kita akan bahas penjelasannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.